Juga agama yang bersih dari kesyirikan itu mengandung al-inabah, kembali kepada Allah dalam beribadah kepadanya, dan kembali kepada Allah dalam memohon semua kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat hamba. Tujukanlah, persembahkanlah agama yang bersih dari kesyirikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Di dalam surah Az-Zumar, ayat yang kedua dan ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahiddinul khalis. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Yang makna dari ayat-ayat yang mulia tersebut adalah, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan hak, dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan semata-mata kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Orang-orang yang mengambil pelindung atau sesembahan selain Allah, mereka berkata, kami tidaklah menyembah sesembahan-sesembahan tersebut, melainkan berharap supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang yang pendusta lagi sangat ingkar. Kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini dengan hak, dengan kebenaran, dan Al-Quran ini mengandung kebenaran yang mutlak, tidak sedikit pun mengandung kebatilan, dan dia diturunkan kepada Rasulnya yang terpercaya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka dengan ini sempurnalah nikmat Allah atas Rasulnya SAW dan atas seluruh hamba-hambanya. Dengan diturunkannya Al-Quran yang benar dari Zat yang Maha Benar ini, untuk menjadi peringatan dan petunjuk bagi semua umat manusia, maka ini adalah suatu nikmat yang agung yang wajib disyukuri. Maka sudah selayaknya bagi Rasulullah Muhammad SAW dan juga kita selaku umatnya untuk menunaikan syukur kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengikhlaskan ketaatan dan agama kita hanya untuk Allah Ta'ala. Itu memurnikan agama kita, penyembahan kita, ketundukan kita hanya untuk Rabb kita Allah Ta'ala semata. Oleh karena itu Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan agama baginya. Yakni, akhlis lillahi ta'ala jami'a dinik minas syara'i' al-zahirah wal-batinah. Yaitu, hendaknya engkau ikhlaskan bagi Allah semata semua penunaian agama, yaitu syariat yang zahir maupun yang batin. Syariat yang zahir adalah menunaikan perintah-perintah dalam rukun Islam. Dan syariat yang batin adalah menunaikan hak-hak al-iman dan al-ihsan. Tunaikanlah ini semua, yaitu keislaman, keimanan, dan keihsanan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Dengan cara kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam semua itu. Kita berislam untuk Allah. Kita menunaikan keimanan karena Allah.
kita menunaikan ihsan untuk Allah Ta'ala, bukan untuk selainnya. Hanya mengharap wajah Allah, mengharap ridhanya, bukan untuk mengharap wajah-wajah selainnya. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba dan Rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perintah ini berlaku untuk kita semua, yaitu fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Maka Allah menegaskan dalam lanjutan ayat tersebut, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, ketahuilah, hanya bagi Allah sajalah agama yang bersih dari kesyirikan. Ini adalah penegasan setelah perintah. Dan penjelasan bahwasanya Allah Ta'ala, sebagaimana hanya baginya lah kesempurnaan yang mutlak itu, dan hanya dialah satu-satunya yang memberikan anugerah dan nikmat kepada hamba-hambanya, yakni sebagaimana Allah Ta'ala yang menganugerahkan seluruh nikmat kepada hambanya, dan sebagaimana hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, maka sembahlah Allah dengan memurnikan agama untuknya. Maka begitu pula, hanya bagi Allah agama yang bersih dan murni dari segala macam bentuk kekeruhan. Itu adalah agama Islam, agama yang Allah ridhai untuk dirinya, dan Allah ridhai untuk pilihan makhluknya, serta Allah perintahkan kepada segenap hamba-hambanya. Dikarenakan agama itu, yaitu agama Islam ini, mencakup at-ta'alluh, mengandung penyembahan, penghambaan kepada Allah Ta'ala dengan mencintainya, merasa takut kepadanya, dan berharap akan rahmatnya. Juga agama yang bersih dari kesyirikan itu mengandung al-inabah, kembali kepada Allah dalam beribadah kepadanya, dan kembali kepada Allah dalam memohon semua kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat hamba. Tujukanlah, persembahkanlah agama yang bersih dari kesyirikan ini hanya untuk Allah Ta'ala semata. Dan hanya ini satu-satunya din atau agama yang akan memperbaiki hati-hati, mensucikan dan membersihkannya. Bukan kesyirikan, bukan menyekutukan Allah Ta'ala. Karena kesyirikan ini justru akan merusak hati-hati manusia dan merusak rohani mereka, serta memporak-porandakan dunia dan akhirat mereka, serta menyengsarakan jiwa-jiwa sedemikian parahnya. Sedangkan mempersembahkan agama untuk Allah, yaitu mengesahkan Allah, di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi jiwa, pensucian bagi jiwa, dan kesejahteraan bagi para hamba. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari para sekutu. Huwa aghnas syuraka'i 'anis syirik. Dialah zat yang maha kaya, maha tidak butuh terhadap persekutuan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memerintahkan tauhid dan ikhlas, yaitu memurnikan semua bentuk peribadatan, ketundukan dan ketaatan hanya untuk Dia semata. Dan Allah Ta'ala melarang keras dari syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang celaan bagi orang-orang yang berbuat syirik itu dengan firman-Nya, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah Ta'ala, yaitu kaum musyrikin, mereka berkata atau beralasan, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kami tidaklah menyembah pelindung-pelindung selain Allah tersebut. Kami tidaklah menyembah sesembahan-sesembahan yang lain itu, kecuali dengan harapan agar mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yakni, maksudnya, kaum musyrikin ketika menyembah berhala-berhala, atau orang-orang saleh yang sudah meninggal, atau apa saja yang mereka sembah selain Allah, maksudnya adalah agar para pelindung-pelindung tersebut menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Dan agar para pelindung-pelindung, para aulia, para wali-wali mereka itu, memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Sementara kami tahu persis, ya, ini ujar kaum musyrikin, kami tahu persis
bahwa para pelindung-pelindung itu tidak menciptakan apa-apa, tidak mampu memberikan rizki, dan tidak menguasai urusan apapun. Kami tidak menyembah mereka karena mereka menciptakan atau memberi rizki, tidak. Tapi hanya sekedar berharap syafaat atau wasatoh, perantaraan dari mereka. Agar mereka menyampaikan doa-doa dan hajat kami kepada Allah, dan memohon kepada Allah supaya mengabulkan permintaan dan hajat kami. Yakni mereka kaum musyrikin yang mengangkat pelindung-pelindung selain Allah ini, mereka telah meninggalkan apa yang Allah perintahkan, yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah. Mereka kaum musyrikin telah lancang melakukan suatu dosa yang paling besar dan perkara haram yang paling berat, yaitu syirik. Serta mereka telah mengkiaskan, telah mengkias atau menyamakan Allah, zat yang maha raja lagi maha agung, dengan raja-raja dunia. Mereka kaum musyrikin berpendapat dengan akal mereka yang salah dan logika mereka yang batil, serta pendapat mereka yang lemah, bahwasanya sebagaimana raja-raja di dunia, para penguasa-penguasa dan pembesar-pembesar di dunia, tidak akan sampai hajat rakyatnya kepada mereka kalau bukan karena disampaikan oleh para pembesar di sisi mereka. Sebagaimana para raja-raja itu memiliki menteri-menteri, penasihat-penasihat, dan pembesar-pembesar untuk menyampaikan hajat rakyatnya kepada pembesar dan pada penguasa tersebut. Demikian, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.